Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, seekor induk bebek duduk di atas sarangnya. Dengan sabar, dia menunggu keenam telur yang menetas. Suatu hari, dia menyadari kalau ada satu telur yang lebih besar dari yang lain. Aku yakin itik yang keluar dari telur ini akan menjadi itik paling cantik yang pernah dilihat oleh siapapun. Walaupun dia mencoba meyakinkan dirinya kalau tidak ada yang salah, induk bebek masih tetap merasa khawatir karena ini pertama kalinya dia memiliki telur sebesar itu. Akhirnya telur-telur itu mulai menetas dan satu persatu itik bebek mulai bermunculan dengan gembira sambil bersuara. Hai, semua menetas, kecuali satu tidak ada pergerakan sama sekali pada telur besar itu. Kurasa telur ini belum cukup hangat. Aku akan mengeraminya lagi untuk melihat apakah dia akan menetas. Induk bebek mulai duduk di samping telur besar itu untuk menghangatkan telur besar itu. Akhirnya, telur itu pun menetas. Semua mengawasi dengan rasa penasaran. Hai, mereka sangat kaget dengan yang mereka lihat. Seekor anak bebek berwarna abu-abu jelek sama sekali tidak mirip dengan saudaranya. Semua menatap dirinya. Hai, astaga, itik ini tampak berbeda dari yang lain. Anak-anak bebekku yang lain tampak menggemaskan. Kenapa dia berbeda? Induk bebek merasa sangat sedih. Dia menenangkan dirinya, berharap mungkin suatu hari dia akan mirip seperti saudaranya. Tapi di saat yang sama, dia memberitahu dirinya, apapun yang terjadi, bahwa dia adalah anaknya. Hari berlalu, dan itik buruk rupa itu masih tetap sabar. Saat mereka pergi bersama dengan induk berjalan-jalan, saudara selalu meninggalkannya di belakang. Kau adalah bebek yang jelek. Kau tidak mirip seperti kami. Sana, kami sama sekali tidak mau main denganmu. Kami tidak menyukaimu. Itik buruk rupa itu merasa sangat sedih. Dia selalu berjalan dengan kepala tertunduk dan terlihat sedih. Di suatu hari dia pergi ke danau dan dalam tangisnya dia bicara dengan dirinya sendiri. Ibuku kelihatan sangat sedih dan saudara-saudaraku. Bahkan dia tidak menginginkanku lagi. Kenapa aku sangat jelek? Tidak ada yang menyayangiku. Saat dia melihat di air, dia melihat bayangannya. Saudara-saudaraku benar, aku adalah bebek yang buruk rupa. Ibu tidak pernah menciumku sama sekali. Aku tidak bisa tinggal bersama mereka lagi. Maka bebek buruk rupa itu memutuskan meninggalkan keluarganya dan pergi ke hutan memulai kehidupan barunya sendiri. Dia berjalan tanpa henti dan terus berjalan sampai jauh. Beberapa kali dia akan berhenti untuk istirahat di bawah pohon. Jika menemukan kolam, dia akan berenang untuk melanjutkan perjalanannya. Hari dan bulan berlalu dan udara menjadi semakin dingin. Hai, itik buruk rupa gemetar, kedinginan dan tidak bisa menemukan. Bahkan salju juga sudah mulai turun dan membuat seluruh bagian hutan berubah menjadi putih. Dia hampir tidak bisa berjalan. Beruntung saat itulah dia melihat sebuah pertanian dengan perasaan senang dan dia masuk ke dalam kandang. Tapi ayam-ayam betina tidak menginginkannya. Hai, bebek macam apa kau ini? Keluar dari kandang kami. Sekarang juga. Dia melihat seekor anjing peliharaan di pertanian itu saat dia mencoba masuk, seekor anjing besar menghalanginya. Hei, kau pikir kau mau kemana? Ini bukan rumahmu. Siapa yang bilang kau bisa berteman? Kali ini itik buruk rupa itu ingin masuk ke dalam lubung. Kami udah mau melihat itik buruk rupa sepertimu. Kami tidak mau melihat itik buruk rupa sepertimu berada di sini. Tuh, kamu jelek. Nanti bisa-bisa kami tidak bisa mengajarkan susu keluar. Hei, tepat di saat pemilik pertanian sedang melihat keluar jendela, dia merasa kasihan pada si itik buruk rupa yang kedinginan dan berlari dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari tempat tinggal. Menghangatkan diri, wanita itu mengeringkan tubuhnya dan membungkusnya dengan handuk bersih dan membawanya ke dalam rumah, kemudian diletakkan di perapian agar dia bisa menghangatkan dirinya. Aku mau mengucapkan terima kasih. Kau sudah bersedia menerima aku, Nyonya. Kau hangatkan dirimu, itik kecil. Aku akan mengambilkan makanan untukmu. Wanita itu juga punya seekor kucing. Dia memandang si itik buruk rupa dari jauh. Kucing
itu merasa iri karena sekarang pemiliknya merawat si itik di saat itik buruk rupa menghangatkan badan di depan perapian kucing itu. Kucing itu mendekati si itik kecil untuk menyerang dan melukai itik buruk rupa. Itik buruk rupa harus menahan sikap kasar kucing selama beberapa hari. Dia hanya ingin istirahat dan makan sesuatu untuk bisa mengembalikan tenaganya. Setelah beberapa saat, itik buruk rupa memutuskan untuk pergi. Terima kasih kau sudah menerimaku sebagai tamu, Nyonya. Tapi sekarang aku harus pergi karena aku tidak ingin merepotkanmu, Nyonya, dan membuatmu terkena masalah lagi. Itik buruk rupa melanjutkan perjalanannya. Saat itu salju sudah meleleh dan musim semi telah tiba. Di perjalanan dia menemui sebuah danau kecil. Dia melompat dan berenang dengan gembira. Dia melihat bayangannya sendiri di air. Oh, siapa itu? Itu bukan aku. Atau itu memang aku ya? Terakhir kali aku melihat diriku di musim dingin. Aku seekor itik yang buruk rupa. Dia mengepak-kepakkan sayapnya, dan saat dia melihat bayangan dirinya yang besar di air, berteriak gembira. Astaga, aku sudah tumbuh besar dan menjadi sangat tampan. Kira-kira bagaimana mereka memperlakukanku jika mereka melihat diriku sekarang? Tiba-tiba dua ekor angsa yang mirip seperti dirinya berenang menghampirinya. Hei, selamat datang di danau kami. Kami angsa sepertimu. Apakah kau tersesat? Kau bisa bergabung bersama kami. Kalau kau mau, kau adalah salah satu anggota kami. Akhirnya, itik buruk rupa mengetahui kebenarannya. Ternyata tidak sengaja telurnya menggelinding dari sarang induknya. Maka dia putuskan untuk tetap tinggal bersama kelompoknya. Dia merasa sangat bahagia. Dia merasa sangat bahagia. Dia berenang di tenangnya air danau mengagumi kecantikan dirinya. Namun, apapun si itik buruk rupa tidak bisa melupakan ibunya. Waktu pun berlalu, dia sangat merindukan ibunya dan mulai berpikir kalau seharusnya dia tidak pernah pergi. Aku adalah telur angsa yang tidak sengaja tercampur dengan telur bebek milik ibuku. Ibuku tidak pernah memisahkan aku dari yang lain. Dia membuatku sangat hangat agar aku bisa menetap seperti saudaraku. Aku sangat beruntung. Aku sangat berutang budi padanya. Ibu Rupa menceritakan kisahnya kepada teman-teman angsanya. Dia mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal dan berangkat ke pertanian tempat dia dilahirkan. Saat dia tiba di pertanian tempat dia dilahirkan, dia berlari menuju ibu dan saudara-saudaranya. Kau tidak mengenaliku, aku si itik buruk rupa. Sebenarnya aku ini seekor angsa. Aku berubah menjadi angsa yang tampan. Sekarang bagaimana penampilanku? Dia sangat terkejut, tapi senang bisa melihat putranya lagi. Selamat datang di rumah. Ibu sangat mengkhawatirkanmu, dan ibu meminta maaf atas semua kesalahan yang kami berikan padamu, anakku. Saudara-saudaranya pun merasa sangat malu. Maukah kamu memaafkan kami? Maukah memaafkan kami? Kami sudah menyakiti hatimu. Maukah kamu memaafkan kami? Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Mereka semua melompat ke dalam air dengan perasaan gembira. Mereka berenang dengan induk bebek di depan, diikuti kelima anak bebeknya. Dan di bagian belakang seekor angsa putih yang cantik, si itik buruk rupa. Mereka berenang bersama dan hidup bahagia untuk selamanya. Hikmah dari cerita tersebut adalah: 1. Jangan malu dengan kekurangan yang kita miliki. Kita juga harus selalu bersyukur sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. 2. Dalam sesama makhluk hidup kita tidak boleh saling merendahkan. Sekian, terima kasih.